sahabat Bina Mandiri dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari kedua kami di New Zealand. Tepatnya kami ada di Christchurch. Kebetulan di sini sudah lumayan banyak sahabat Bina Mandiri yang sudah bekerja di sini. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di bagian servis ya. Jadi masih sama di restorannya seperti yang kemarin. Nanti restorannya apa namanya dan mereka bekerja sebagai apa, kita langsung ngobrol-ngobrol sama mereka. Yuk kita kenalan dengan sahabat Bina Mandiri yang sudah bekerja di New Zealand, di Christchurch tentunya. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Ini beberapa ada yang mau kerja sahabat Bina Mandiri, jadi kita agak buru-buru juga ya, karena di sini sekarang sudah menunjukkan waktu jam 9.30 kalau nggak salah ya. Jadi karena ini musim dingin, jadi biasanya mataharinya itu lebih sedikit munculnya. Nanti sekitar jam 5 itu udah mulai gelap banget gitu. Oke Mas, kenalin dong ya. Mas siapa? Nama saya Sidik Bu, nama lengkapnya Ahmad Sidik, saya berasal dari Bali. Saya sudah berkeluarga, tapi saya memutuskan untuk mencari nafkah ke sini, dan ternyata di sini tuh menyenangkan dan ya kita nyaman. Tapi tetap tujuan kita kan mencari nafkah buat istri, buat anak, buat keluarga ya. Jadi kita harus pintar-pintar ngirit, harus pintar-pintar mengatur keuangan juga biar kita nggak percuma jauh-jauh. Cuman overall kita senang, nyaman, banyak saudara, banyak teman. Kita juga apalagi satu rumah gini, kita orang Indonesia sendiri, kita ya bisa sharing kayak gimana. Oke. Sekarang yang tengah nih, Mas siapa, yuk kenalin dulu. Nama saya Dian Permana, saya dari Bandung. Sudah 6 bulan di sini. Ya kesini karena ingin mencoba hal baru dan pengalaman baru tentunya. Jadi ya akhirnya ada di sini. Dari Bandung, sahabat Bina Mandiri. Jadi yang dari Bandung ya. Ayo Mas, silakan. Halo, saya Bahtiar dari Serang, Banten. Ya, saya juga di sini sudah 6 bulan. Ini seperti dejavu ya. Saya dulu pengen sekali kerja di sini, membayangkan kerja di sini, dan akhirnya terkabulkan di Bina Mandiri ya. Mungkin udah rezeki saya Bu ya. Enak sekali kerja di sini, nyaman, dan semuanya sesuai ekspektasi ya. Alhamdulillah. Beliau dari Serang, jadi dari Bali, Bandung, dan Serang. Sekarang Mas Bahtiar, kenapa sih kok waktu itu punya impian atau membayangkan sampai dejavu bahwasanya kamu pengen banget ke New Zealand gitu? Emang apa sih yang membuat kamu tuh sampai kepikiran pengen banget ke sini gitu? Ya, dulu itu ada kejadian di Christchurch ya, waktu itu ada insiden tertentu. Nah, dari situ saya mulai browsing tentang New Zealand dan Christchurch. Saya dulu kerja sebagai restoran manager, dan saya pikir kerja di sana itu ya mungkin bisa dibilang mentok sih ya. Cuman saya pengen something new gitu lah, sesuatu yang baru, suasana yang baru ya. Mungkin kalau dilihat dari umur ya kita lihat mungkin dari gajinya juga lah, sedikit finansialnya lah gitu kan. Jadi saya browsing, bagus juga tempatnya, dan saya browsing juga di sana tuh negara paling aman gitu Bu ya. Kalau nggak salah nomor 2 di dunia, jadi saya pikir lah cocok lah di sana. Dan ada chance di waktu itu di Bina Mandiri, saya apply, saya confident, saya interview, dan saya berhasil. Nah, akhirnya nyampe sini ya? Nyampe sini juga loh. Ini benar nggak nyangka gitu lah. Soalnya instan lah gitu lah. Sebelumnya emangnya kerja di Indonesia atau punya experience memang di luar negeri? Iya, saya beberapa tahun ke Dubai, ke Qatar, dan terakhir di Jakarta. Dan akhirnya sampai New Zealand. Menurut Mas Bahtiar,
di antara sekian banyak tempat pekerjaan yang kamu sudah lakukan atau sudah jalanin ya, dari Dubai, dari Jakarta atau di manapun, menurut kamu bekerja di sini seperti apa? Bekerja di sini sebenarnya sama ya, ruang lingkungannya masih service area. Jadi dengan pengalaman yang saya punya di tempat sebelumnya dan saya terapkan di sini, dan nggak jauh berbeda sih. Kita di sini tuh istilahnya sudah matang dalam artian kita udah dimasak terlebih dahulu. Nah di sini diterapkan lagi, dan kita di-hire di sini sesuai dengan ekspektasi mereka. Dalam artian kita emang dari Indo nih dinilainya terampil, siap ya, cekatan, cepat, dan mereka suka. Dan mereka juga mengakui bahwa kita tuh levelnya udah beda lah gitu. Di sini kebanyakan pekerjanya muda-muda, orang lokal sini, dan mereka dalam artian masih butuh bimbingan lah. Nah bagus ya, mungkin mereka kerja dengan kita, jadi kita mungkin agak influence skill kita ke mereka gitu. Bukan berarti mereka nggak bisa, cuman mereka masih butuh waktu lagi untuk belajar. Nah, kita di posisi yang udah matang itu sangat dibutuhkan di sini. Soalnya di sini restorannya itu ramai sekali Bu ya. Apalagi kalau summer itu nggak berhenti dari lunch sampai dinner. Ya, dari sorenya juga itu nggak berhenti deh, pokoknya ramai sekali. Dan kita mungkin udah siap untuk itu, soalnya kita dulu terbiasa. Sudah punya experience di situ ya. Iya, dulu kita udah biasa di banquet, kita di hotel juga pernah. Selesai pagi masuk pagi lagi. Nah kalau di sini kita dari pagi sampai jam 12. Kadang mereka worry gitu loh. Nanti kamu besok masuk pagi, jadi kamu harus selesai. Padahal kita nggak masalah sih. Mereka berpikir kita harus istirahat lebih dari 10 jam atau 12 jam. Untuk kesehatan soalnya ya. Iya betul, di sini diperhatikan seperti itu. Betul. Padahal untuk kita kerja setiap hari, kita tujuannya ke sini cari uang ya. Semakin banyak bekerja, semakin banyak libur ya. Apalagi beliau nih Sidik selalu bilang dulu ke GM, saya ini pekerja keras, saya butuh hour yang banyak kan. Bisa. Kalau lagi summer kita dikasih kerja banyak. Sekarang kalau lagi winter ya agak menurun, kita mengerti lah. Sebenarnya kita sama-sama enak, ke mereka enak gitu kan, ke kita enak. Kadang kita jam sudah selesai, kerja sebentar nggak apa-apa lah, we don't take money lah gitu kan. Kita ke company enak, ke kita enak gitu kan. Sama saling memahami ya. Betul. Oke. Kalau Mas Dian, nah Mas Dian pengalamannya di mana Mas Dian? Kalau bicara soal pengalaman sih, memang sudah mungkin 10 tahun di hospitality industry. Jadi 2009 atau 2008 lebih 2007 lah ya. Mulai dari sekolah perhotelan, terus training. Saya sih memang tidak banyak pengalaman di dalam negeri karena saya mengawali karir di bidang kapal pesiar waktu itu. Mencoba beberapa company itu, dan akhirnya memutuskan untuk resign di dunia pelayaran karena memang sudah terlalu lama dan mencoba banyak company, dan akhirnya tahu gimana sih dunia pelayaran itu. Tapi sebelumnya pas tahun 2012 saya pernah ke Kanada juga. Cuman waktu itu memang di Kanada terlalu dingin gitu kan. Dan saat itu memang mungkin nggak pas aja kali ya, mungkin bukan rezekinya juga. Jadi ya akhirnya memutuskan untuk pulang gitu. Baru tahun 2020 kayaknya sempat vakum pas pandemi itu, vakum di dunia hospitality sama sekali gitu. Memutuskan untuk diam di rumah dan mulai usaha baru gitu. Tidak ada kepikiran sama sekali untuk kerja lagi di luar negeri atau nggak di New Zealand mungkin. Tapi setelah browsing cek Instagram iseng-iseng gitu, ngelihat ada iklan di New Zealand gitu kan, mencoba apply gitu.
jadi kayak nggak pernah terpikirkan aja. Iya. Apakah nantilah saya mau jadi New Zealand, saya pasti nggak ada di otak sama sekali. Cuman lagi di rumah terus memikirkan hal baru apa nih yang dilakukan ya gitu kan. Hospitality sudah down kemarin gitu. Pas lihat ada New Zealand ya buka kuota, buka border baru, ngeliat dicek di YouTube gitu kan. Udah aku coba gitu. Cepat sekali prosesnya kayak 6 bulan, terus tiba-tiba 2022 kok udah di sini lagi, padahal 2021 aja masih di rumah aja gitu, nggak pernah berpikir untuk ke New Zealand gitu. Oke. Gitu. Jadi kesempatan tuh nggak datang 2 kali ya. Iya. Jadi manfaatin dengan baik ya, Iya, Bina iya, Mandiri. Oke. Terus menurut Mas Dian, jadi kalau kemarin pengalamannya tuh kan di kapal pesiar udah banyak ya. Iya. Nah, menurut kamu setelah sampai di sini seperti apa? Tentunya sebenarnya kalau untuk apa ya, pace-nya kerja, kecepatannya kerja mungkin akan kalah dibanding kapal pesiar karena kapal pesiar kan seperti cucu otak lah ibu ya, kayak tidur terus seragam lagi, kerja lagi terus. Dibilang plus minus ya pasti ada plus minusnya mungkin, tapi ada yang hilang sih kalau misalnya kita kebiasa kerja di kapal pesiar pasti nggak punya kayak gini gitu, social life gitu. Kita bisa keluar, kita bisa main sama teman, nah itu semuanya yang hilang. Jadi jelas di sini pasti lebih normal hidupnya, lebih balance gitu ya, kayak hidup di rumah aja di Jakarta atau dimanapun itu, kita hanya pindah tempat tinggal aja gitu. Kalau kerjaan mah sama sekali jauh dari dibanding dunia pelayaran, karena di sini lebih soft, lebih ringan, lebih relax. Teman-temannya juga bukan dari hospitality juga kebanyakan gitu, mereka masih pada muda-muda gitu. Oke. Kalau bicara soal penghasilan sama kapal pesiar, penghasilan dan kapal pesiar ya. Sebenarnya depends Bu. Kayak misalnya kita datang pas summer, kayaknya bisa lebih tinggi nih pas summer. gitu ya. Karena jam tidur kita panjang, Lebih gede. terus tipsnya juga lumayan gitu kan jadi. Ada tipnya. Ya karena include penghasilan Iya, kan Bu ya. betul. Karena kapal pesiar juga ada tipsnya, jadi Betul. kita harus compare gitu. Betul. Nah, sepertinya sih pas summer antara 1 bulan 2 bulan tuh bisa dibilang lebih tinggi lebih gede di sini penghasilnya in terms of living cost. Iya. Saya nggak, tapi dari penghasilan nominalnya bisa jadi lebih tinggi di sini. Okay. Tapi in terms of living cost, kayaknya di kapal besar lebih kecil gitu. Kayak misalnya, let's say perbandingannya nominal kalau di kapal besar 3.000, di sini bisa 4.500 in terms of living cost itu belum tax and living cost seperti itu. Oke. Tapi sekarang kayaknya lebih ke mulai masuk winter gitu, cukup normal gitu. Iya, Sama, oke, ya. gitu ya. Kalau Mas Sidik sekarang, ya kamu bisa ceritain nggak ya kawalnya gimana, seperti apa, kayak gitu? Sebenarnya awalnya tuh singkat sebenarnya Bu. Setelah pandemi, saya kan harus nunggu di kapal itu sekitar 10 bulanan itu terlalu lama buat saya. Karena saya ada yang harus ditanggung jawabin kayak gitu Bu. Jadi saya browsing hanya kesana kesini. Saya pengennya mekerja di darat. Saya karena sudah 4 tahun di kapal, menurut saya udah cukup. Saya pengen cari pengalaman baru. Pengennya sih di land base. Saya coba cari informasi tentang agent kayak mau ke Kanada, Australia apa. Alhamdulillah Bu, saya bukan tanpa sengaja sebenarnya saya cari review-reviewnya di YouTube juga. Ternyata saya dapat rekomendasi itu dari teman-teman review di YouTube itu Bina Mandiri. Pertama saya belum tahu kan, saya jujur belum tahu pertama Bina Mandiri. Pernah dengar dulu, cuman setelah saya dalami, saya cek kayaknya ini benar-benar bisa membantu deh saya kayak gitu. Akhirnya saya coba kepoin Instagramnya, saya ketemu dengan Kak Yuni. Kita dibantu di sana. Ya ada keraguan dikit karena saya belum pernah, karena saya belum nggak ketemu juga Bu. Ya, tapi alhamdulillah setelah saya lihat review di YouTube, di Instagram juga, karena Ibu udah kayak PT Bina Mandiri itu sudah lama dan banyak
testimoninya sudah juga banyak, jadi saya percaya. Dan itu waktunya singkat banget. Sejak saya teks Mbak Yuni itu sampai saya berangkat itu cuma 2 bulan setengah kalau nggak salah. Gitu Ya, ya. itu alhamdulillah saya langsung berangkat ada di sini. Alhamdulillah Bu, buat saya itu benar-benar. Sebenarnya saya pengennya di Australia. Kebetulan karena adanya di New Zealand, menurut saya tuh nggak beda jauh. Dan ternyata New Zealand itu indah Bu. Iya, Gitu. Apalagi. Cuman buat saya pribadi, sebenarnya kerja di sini sudah enak, menurut saya enak, ya, tetap ada plus minusnya biasa. Cuman kalau kita compare sama previous job dulu, itu jauh lebih baik Bu. Pertama ya dari wagesnya, dari salary-nya ya lumayan jauh, lumayan beda. Terus kita juga ada waktu istirahatnya, juga ada ya kayak gini kita bisa kumpul sama teman-teman juga. Social ya, social life-nya social ya. life-nya gitu. Dan saya tuh senangnya juga di restoran kita tuh banyak orang Indo juga, jadi kita banyak bisa sharing-sharing. Apalagi pas hari pertama saya kesini, kan saya sendiri tuh, saya ketemu chef Tony sama chef terus dia ngebantu banget, jadi bantu mental gitu. Kita kan masih sedikit worry, masih sedikit ada homesick udah pasti kan gitu. Setelah besoknya datang Mas Diar, saya udah ini tadi ya, enak udah Bu, udah seneng kayak gitu. Ya alhamdulillah. Iya, oke. Baik. Kalau menurut kalian orang sini seperti apa sih gitu? Kenapa kalian merasa nyaman di sini? Menurut saya pribadi Bu, orang sini tuh sebenarnya dia tuh sopan terlalu serius. Ya? Pertama dia sopan friendly. Ya. Pokoknya intinya tuh mereka ada dan nggak rasis juga gitu. Apalagi dia tahu kita dari Indonesia itu respect banget. Saya pikir dulu mungkin mereka kayak gimana sama kita rasis itu enggak, mereka tuh care banget, bukan care siapa, respect banget sama kita gitu. Gitu ya. Mungkin ada tambahan Mas Dian, Mas Bahtiar, gimana kesan orang-orang New Zealand terhadap kita gitu, orang Indonesia, pekerja Indonesia? Iya, sebenarnya benar sih kata Mas Sidik ya, orang sini tuh friendly. Jadi pas pertama kita datang tuh udah kayak benar-benar kayak tamu gitu loh. Nggak rasis, betul, mereka baik, mereka juga emang dalam bahasa mereka kan lebih ke bahasa Inggrisnya lebih ke British ya. Yeah. Ya emang ini agak susah ya, betul, agak susah. Ya, tapi sekarang ini agak mendingan lah, kuping ini agak longgar. Saya dulu soalnya sekali kesini, pertama kesini dengar mereka ngomong tuh harus sekali dua kali ngomong baru saya ngeh gitu ya. Tapi sekarang sudah lumayan. Oke, terus bisa dilanjutkan? Ya, terus di sini segala sesuatunya itu harus sesuai aturan, betul. Dari hal kecil sampai yang menengah itu segala sesuatunya harus sesuai aturan. Nggak bisa lah kita keluar jalur atau keluar seenaknya, segala sesuatunya pakai aturannya. Terus apa lagi ya? Mas Dian mungkin mau nambahin? Karena ada beberapa kejadian saya di New Zealand yang menurut saya pasti hilang nih barang gitu kan. Ketinggalan atau enggak aku lupa nyimpan, pasti hilang nih barang. Ternyata memang sini tingkat kejujurannya lumayan tinggi gitu. Jadi orang, ini harus dibalikin nih, ini punya siapa, ini harus dikemanain sih. Ya kalau mungkin di negara entah berantah mana gitu, kalau ketinggalan tas atau jam gitu udah wah kemana nih, ya udah gitu. Tapi kalau di sini kayak ketinggalan tas di mana gitu atau nggak jam, mereka akan mencari tempat yang terdekat, terus tolong kalau ada nyariin ini di sini. Gitu. Tapi kemarin jam lo hilang di toilet itu gimana? Itu gue ngumpetin ya. Gue yang ngumpetin, gak taruh di bar. Tinggalan mulu habis gitu wudhu. Lupa ya? Iya. Saya ambil iseng, saya taruh di bar. Oh iya lupa nih ngomong wudhu ya, soal bagaimana kalau soal sholat, mohon maaf ya, apakah kalian bisa melakukan ibadah itu di sini atau seperti apa? Di sini maksudnya di rumah atau di tempat kerja? Betul. Ya, kalau saya pribadi Bu, sebenarnya kan kita harus duduk kan sebelum sholat. Sebenarnya karena kita nggak ada tempat duduk kan, kita mengerti lah kita kerja jauh, apalagi di non muslim area kayak country kayak gini, ya sudah
kita pintar, mereka respect, mereka nggak bakal rasis, mereka bakal menghormatin kita. Kok kamu mau ngapain, mau sholat atau mau pray, ya silakan gitu. Nah, cuman saya wudhunya itu di kamar mandi, ya kita di sim water aja, jadi apa ya, yang penting kan nyampe udah, dari masih ada air, syarat syahnya wudhu masih bisa kayak gitu. Ntar kalau kita semuanya pas kalau saya pas saya bersihin kaki kan ada air tetesan, kan harus kering, ya udah kita lapin aja. Jadi mereka nggak ada masalah kayak gitu. Setelah itu saya sholatnya biasanya di atas, Bu. Di atas itu jadi di building itu kan lumayan gede, jadi lantai 3 itu udah kena tangga, itu ada kayak satu space kosong buat nggak bakalan ada orang pas bayar, nggak ada orang lewat lagi, ya kita sholat di sana. Oke, gitu. Tapi itu jadi hal yang kurang sih di sini, hal yang kayak mungkin untuk kaum muslim ya. Jadi hal ini yang sangat tidak difasilitasi. Mungkin kedepannya kan lebih baik lagi, cuman hal ini yang akan sedikit kurang. Cuman kan kalau menurut saya mereka mengerti kalian boleh sholat aja, itu menurut saya sudah lumayan ya, karena beberapa mungkin negara yang lain kadang mereka juga nggak mengerti ya kalau mungkin seperti itu. Tapi apapun itu, selama kita masih bisa menjalankan ibadah sih kita syukuri ya, alhamdulillah gitu ya. Oke, sekarang boleh nggak tanya tentang bagaimana kesan orang sini, atau mungkin customer atau klien atau mungkin manajer kalian sendiri, apa tentang pekerja Indonesia itu seperti apa? Ini kayaknya Mas Batiar mau buru-buru, jadi kalian Mas Batiar mau buru-buru. Iya. Selama saya kerja di sini sih pengalamannya ada yang unik, ada yang bangga gitu loh. Contohnya, saya pernah servis orang sini tuh, dia bilang servis kamu kok beda katanya. Bagus. Nah, kamu dari mana? Saya dari Indonesia, saya bilang. Oke, saya ada toko, kamu punya saudara atau apa? Kamu boleh kerja di toko saya karena saya lihat kamu oke, kamu bagus, dan perasaan saya waktu itu emang kita emang di sini itu jadi pembeda lah istilahnya gitu loh. Jadi mereka sangat menerima kita ya, dan sangat welcome terhadap orang-orang pekerja Indonesia gitu ya. Kebanyakan tamu di sini emang responnya positif semua sama kita. Nggak selalu semua sih, mungkin ada 1-2 yang negatif, itu menurut saya wajar ya. Iya, betul. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita berusaha. Betul. Kita tidak sempurna ya. Iya, keren nggak? Tapi kalau semua orang sini yang respect sama orang Indonesia, dia nerima kita. Oke, mungkin mau pamit dulu sama sahabat Bina saya mau kerja dulu. Oke, sampai ketemu. Sampai Sukses selalu ketemu. ya, Mas Batiar. Oke, terima kasih banyak waktunya. Kita lanjutkan lagi. Cari cuan dulu. Cari cuan. Oke. Kita lanjutkan dengan Mas Dian dan kalau kamu ada nggak pengalaman tentang customer atau kesan terhadap employer mungkin, atau manajer kamu atau apa terhadap pekerja-pekerja dari Indonesia, atau terhadap mungkin diri kamu sendiri? Tadi yang udah diomongin Mbak Tiar, terbukti bahwa dari tahun lalu, karena restorannya adalah baru Bu ya, baru operasional selama 2 tahun kayaknya, hampir 2 tahun. Nah, tahun lalu restoran ini ratingnya jelek. Bukan jelek ya, tapi ya standar, mungkin average. Nah, pas review-reviewnya gitu ya, bisa dicek sih sebenarnya di Google ya, di Google pun gitu. Restoran ini tahun lalu aja di reviewnya. Komennya mungkin biasa, lebih ke ada yang negatif gitu. Pas pegawai Indonesia datang gitu kan, getting improve, dan ini kita jadi second the best restoran di Christchurch, dari mulai yang memang tidak ada nothing gitu, kita dari second best Christchurch restoran, terus kemarinnya terus second best lagi tentang masalah apa gitu. Jadi 2 tahun berdiri gitu kan, restoran baru yang tahun lalu memang reviewnya 4,3, 4,0 gitu, sekarang jadi 4,8, 4,9 gitu. Jadi terbukti sih bahwa Indonesia, menurut saya sih gitu kan, still the best in hospitality industry lah gitu, orang-orang Indonesia. Dan kalau kesan-kesan sama customer, dan basically the same sih selama saya mengalami hospitality sih.
Cuman orang-orang New Zealand itu lebih sopan dibanding orang Australia menurut saya gitu kan. So itu saya gitu, cuman yang saya alamin gitu dibanding orang-orang yang lain. New Zealand lebih soft, lebih sopan dalam hal so far tidak ada pengalaman yang buruk. Saya harap sih selamanya lah di sini. Jadi so far fine aja dan ya enjoy. Oke. Mau nambahin? Ya, kalau menurut saya Bu, saya nggak terlalu peduli dia dari mana Bu. Makanya kan banyak. Jadi di sini tuh tamunya bukan orang New Zealand aja. Karena di sini tuh kayak tourism place. Jadi banyak orang UK, Amerika, Australia. Dan mereka juga respect banget Bu. Mereka tuh oke. Dan menurut saya karena mereka tuh bukan orang lokal sini. Kalau kita udah serve-nya bagus Bu, karena dia tahu kok orang Indonesia. Tipsnya banyak keluar ya. Dari sana Bu. Jadi kayak gitu. Kita tuh kalau udah tahu dia orang Australia, orang UK, kita do effortnya lebih gitu loh. Jadi ini pasti ngasih. Jadi gitu. Tetap kita sebenarnya tujuannya bukan masalah tipsnya ya, bukan. Tapi tetap karena berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik kayak gitu. Soalnya kita tahu orang sini kalau kita udah service-nya bagus dia bakal ngasih Bu. Tapi kalau emang dia kayak gimana gitu, ya sudah kita yang penting kita do sincerely aja dari hati. Ya udah kita kayak gitu. Oke. Dengan terbaik aja. Kan di dalam restoran itu kan tidak hanya orang Indonesia tuh yang servis ya. Karena aku lihat kemarin tuh ada beberapa orang, ada New Zealand, ada orang Thailand ya, Vietnam gitu. Hubungan kalian dengan mereka seperti apa? Ya, sekarang bagus, sekarang baik-baik aja Bu. Hari-hari pertama, kedua wajar, senioritasnya tuh masih biasa kayak gitu, gini. Namanya kita kan setiap standar restoran, standar hotel kan beda-beda, jadi kita harus menyesuaikan kayak gitu. Dan di sini Bu, makanya kenapa mereka suka sama orang Indonesia, kita tuh servisnya benar-benar ngikutin namanya square of service. Square of service itu jadinya kita ada step by step gimana caranya, gesturnya, caranya kita take eye contact to the guest kayak gitu. Kalau orang sini asli, mereka tuh karena di sini dia kayak umur masih 17 tahun, 15 tahun, dia masih belum ada pengalaman. Mereka jadinya service ke tamu tuh kayak asal-asalan. Udah kasih aja. Laku, pas gitu. Kita datang, ya kita pakai yang kita pelajari selama ini dari experience kita kita dengan sopan. Tapi tetap Bu, kita kan harus menyesuaikan juga. Ini bukan formal restoran, ini lebih ke fun restoran. Jadi kita harus ikutin arusnya dikit, tapi tetap ada hormatnya, ada respect, sopan santunnya, gesturnya gimana. Jadi mereka senang, jadi dia ngerti. Contoh kecil kayak mereka duduk, kita tarik kursinya dikit, akhirnya dia thank you so much kayak gitu. Kalau mereka enggak, udah kasih menu tinggal, udah terus yang bajunya lecek lah, yang dia garuk-garuk lah kayak gitulah. Jadi makanya kenapa ownernya kita di sini tuh seneng sama kita. Mereka tuh pertama kita tuh kerjanya nggak cepet, nggak males, cepet kayak gitulah. Intinya kita care lah sama perusahaan karena mereka yang ngebuat kita bisa kerja kayak gitulah. Jadi kita kasih feedback buat mereka. Baik, ya mungkin ini yang terakhir ya. Mas Dian, kesan terhadap proses selama di Bina Mandiri seperti apa? Proses Bina Mandiri. Pas saya join dengan PT Bina Mandiri, prosesnya tidak ada hal yang suspicious apapun itu. Ternyata ini sesuai dengan prosedur yang saya tahu gitu. Seperti ini. Tidak ada keraguan sama sekali sih, karena saya sudah menjalani proses di berbagai agen gitu kan, dan pas akhirnya di Bina Mandiri saya merasa sesuai prosedur, tidak ada istilahnya take advantage kayak gimana gitu. Jadi menurut saya aman sih gitu. Jadi ya udah nggak ada kekhawatiran sama sekali sih. Dan prosesnya cepat gitu kan, terus lancar. Itu aja sih. Mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat Bina Mandiri yang pengen berangkat ke New Zealand, apa aja yang mereka harus siapkan, terus persiapan apa saja sehingga mereka tuh sampai sini tuh yang benar-benar bisa kerja gitu, maksudnya bisa nyaman, bisa happy, bisa enjoy gitu. Silakan. Mungkin untuk sobat Bina Mandiri yang ingin mencoba bekerja ke New Zealand atau ke luar negeri manapun itu, saya rasa
keterampilan yang perlu dipersiapkan adalah keterampilan backgroundnya masing-masing, pendidikan masing-masing, sama keterampilan berbahasa Inggris. Kalau berpikir untuk mulai sekarang ya sekarang lah gitu saatnya untuk bisa mulai berterampil berbahasa Inggris. Terus ditekankan lagi kemampuannya di bidangnya gitu kan. Terus finansial gitu sih, kemampuan di bidangnya, kemampuan bahasa Inggris yang keren lah gitu kan, dan kekuatan finansial yang lumayan. Itu aja 3 gitu. Selebihnya ya menurut saya itu faktor-faktor yang harus dipersiapin banget gitu. Sama kalau mental sih kayaknya karena pengalaman pasti kebentuk lah. Iya. Gitu. Dan bahasa Inggris Ada tambahan? ya, Bu. Dan bahasa Inggris, kalau kita bahasa Inggrisnya keren, Bu. Kita tuh lebih direspek di sini. Soalnya mereka kalau ngeliat bahasa Inggrisnya kita mereka bakalan underestimate kita, Bu, kayak gitu. Cuma kalau kita bahasa ini, apalagi kita sudah ngikutin logatnya mereka, actionnya, udah mereka respect banget sama kita kayak gitu. Itu menurut saya yang perlu disiapin itu ya, pertama skill bahasa Inggris. Ya, emang kalau semuanya kita teman-teman sahabat mandiri belum benar-benar fluent, nggak apa-apa, yang penting confident. Saya dulu benar-benar bahasa Inggris saya ngalor ngidul. Saya confident aja ngomong, ngikutin copy paste aja cara mereka. Setelah sebulan 2 bulan kita sudah ngikutin kayak gitu. Intinya confident, dan kalau emang sudah ada niat untuk mencari lebih baik, pertama resellernya, Bu, ya sudah nggak usah ragu-ragu, ada Bina Mandiri yang bisa ngebantu, proses cepat langsung berangkat. Ya penting intinya dipersiapin ya, knowledge-nya itu knowledge, terus bahasa Inggris, udah bener, financial juga. Tenang, nggak usah takut sebulan balik modal untuk bisa Allah. Apalagi summer, Bu, saya tuh disuruh kerja, saya sikat aja kerja ya, saya kadang kerja tuh summer tuh 14 jam. Emang capek, cuma karena kita ada semangat, kita dibayar per hour, jadinya nothing. Lanjut. Kemudian sekarang beda papanya sama di kapal pesiar ya. Kapal tetap kita fix salary, mau kerja berapa jam kita nggak ada dapat apa. Nggak ada tambahan ya. Oke. Baik, terima kasih sekali Ya, lagi atas ngobrol-ngobrol paginya. Maaf ya. Jadi harusnya istirahat saya gangguin ya. Masih istirahat, masih tidur. Mas Dian kita udah gedor-gedor. Ya, Mas Dian mau kerja juga habis gitu lagi ya. 1 jam. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih ya. Bu sudah mengunjungi kita di sini. Sama-sama. Care banget sama kita. Intinya tuh nggak biarin aja lah. Tuh, karena kami memang salah satu misi Bina Mandiri itu kita keliling itu adalah satu mengunjungi sahabat-sahabat Bina Mandiri yang sudah ada bekerja. Jadi kalau mereka ada keluhan apa, mereka ada masukan apa, itu akan menjadi perbaikan untuk perusahaan kami, sehingga kami bisa melayani sahabat-sahabat Bina Mandiri ke depannya lebih baik lagi. Itu maksud kami. Baik, sahabat Bina Mandiri, itulah obrolan seru kita pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga obrolan kita bersama dengan orang-orang yang hebat ini bisa bermanfaat untuk sahabat Bina Mandiri, juga bisa menjadi suatu motivasi untuk sahabat Bina Mandiri. Pesan dari mereka adalah jangan lupa tingkatkan kemampuan Anda, skill Anda, bahasa Inggris Anda, apabila Anda ingin memiliki karir atau ingin bekerja di luar negeri dengan hasil yang luar biasa. Sekali lagi, terima kasih sudah mengikuti kami. Be Smart Worker for Better Future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, ditunggu di New Zealand. Semangat ditunggu.